Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas praktikum kartografi. Melalui video tutorial kali ini, kita akan masuk ke minggu ke-7 di mata kuliah praktikum kartografi. Pada minggu ke-7, kita akan membahas mengenai pembuatan peta toponim. Pada EMAS yang sudah tersedia, kalian dapat melihat instruksi tugas pada minggu ke-7 yang sudah disampaikan dalam file PDF. Berikut adalah instruksi pada pertemuan minggu ke-7. Pada pertemuan minggu ke-7 ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep penting toponim serta manfaatnya dalam mengidentifikasi lokasi di permukaan bumi. Dengan mengetahui konsep tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan toponim dengan letaknya, kemudian menuliskan penyebutan toponim di suatu lokasi sesuai dengan kaidahnya atau teorinya, dan dapat memahami asal-usul atau asal mula suatu nama atau suatu toponim di lokasi tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan pada tugas minggu ke-7 adalah sebuah tugas individu di mana setiap mahasiswa akan diberikan tugas untuk menggambar atau mendata toponim di lokasi tempat tinggalnya masing-masing sesuai dengan daerah asalnya. Sumber data pada minggu ke-7 ini adalah peta Google Maps atau informasi-informasi yang ada Google Map, terutama pada lokasi daerah asal tempat tinggal. Untuk yang tinggal pada kawasan atau lokasi perkotaan, maka dapat menggunakan batas peta sejauh 500 meter dari rumah sebagai lokasi yang akan digambar. Sedangkan untuk yang tinggal di kawasan perdesaan, maka luas peta yang digambar adalah sejauh 1 km dalam radius 1 km dari rumah. Kemudian usahakan bahwa luasan radius tersebut masuk atau tercover seluruhnya dalam sebuah kertas berukuran A4. Jika memang tidak masuk semua, maka pembesaran atau pengecilan akan menyesuaikan dengan skalanya. Kemudian print screen atau print peta tersebut, ya, jika sudah tercover seluruhnya dalam satu radius tersebut, maka peta tersebut dapat di print atau print screen dalam ukuran A4 tersebut. Kemudian salin beberapa objek seperti objek jalan, sungai, dan tempat-tempat penting lainnya seperti lapangan, landmark seperti tugu, kawasan wisata, kelurahan, pasar yang dikenali, beserta namanya ke dalam kertas kalkir tersebut. Tentunya ini hanya memang tempat-tempat yang dapat dilihat. Akan tetapi tulisan juga nama-nama yang mungkin kalian ketahui tetapi belum ada di Google Map, atau ada perubahan nama toponim sesuai yang kalian kenali di wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Misalkan ada sebuah nama jalan, pada Google Map tertulis nama jalan tersebut, tapi sebetulnya nama yang dikenal atau nama yang diketahui secara resmi di lingkungan tempat kalian tinggal tersebut berbeda, maka kalian berikan nama yang sesuai. Demikian pula juga dengan nama-nama objek-objek yang lain seperti sungai, tempat-tempat penting lainnya, seperti itu. Jika ada lokasi atau titik-titik tempat penting yang baru muncul, sedangkan belum tersedia di dalam Google Map, maka juga dapat ditambahkan. Dalam mengerjakan tugas ini, kalian akan dilengkapi dengan Google Maps, aplikasi Google Maps, dan ini sudah pernah diajarkan sebelumnya. Kemudian kertas ukuran A4, baik itu kalkir atau HVS, untuk menyalin peta-peta dalam radius yang tersebut di atas, serta alat tulis.
Hasil yang diharapkan dari kalian adalah sebuah peta dengan toponim yang sesuai kaidah dan juga tersedia deskripsi atau penjelasan mengenai nama-nama toponimi tersebut. Tidak usah semuanya, hanya cukup dijelaskan nama-nama yang memang sudah diketahui oleh kalian. Lama penugasannya adalah 1 minggu. Ini sudah dimasukkan di dalam Memas. Berikutnya adalah cara membuat lingkaran atau radius pada peta atau pada aplikasi Google Maps. Di sini kita bisa beralih ke aplikasi Google Maps. Tentunya kalian sudah melakukan login dan sudah masuk ke Google My Maps milik kalian masing-masing. Kemudian kalian juga dapat menyiapkan sebuah website dengan nama KML Circle Generator. Jadi kita buka dua browser atau dua jendela browser. Yang pertama yang kita buka adalah My Maps. Kemudian yang berikutnya adalah KML Circle Generator. Nah, ini adalah website atau tools yang dapat kita gunakan untuk membuat lingkaran sesuai dengan radius yang kita inginkan. Kita mulai dari My Maps, klik Create New Map, kemudian arahkan pointer ke lokasi tempat tinggal kalian. Sebagai contoh, seperti ini. Ya. Apabila titik tersebut tidak berlokasi pas di tempat tinggal kalian, maka kita dapat menggesernya. Ya, kita dapat menggesernya, tapi sebelumnya kita klik dulu add to map. Ya, setelah dia menjadi sebuah simbol titik, maka barulah kita dapat menggesernya ke lokasi tempat tinggal yang sebenarnya. Ya, jika sudah, maka kalian akan mendapatkan nilai koordinat lintang dan bujur pada lokasi titik tersebut. Copy salah satu koordinat, misalkan saya mulai dari koordinat lintang, kemudian kita pastikan di website KML Circle Generator yang sudah kita buka sebelumnya. Demikian pula juga dengan nilai koordinat koordinat bujur, kita juga copy dan pastekan di bagian bujur. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita menentukan besarnya radius dari lingkaran yang akan kita buat sesuai dengan ketentuannya, bahwa jika kalian tinggal di daerah perkotaan maka kalian menggunakan radius 500 meter. Jika kalian tinggal di pedesaan maka dapat digunakan radius 1 km. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan radius 500 meter. Ya. Jika sudah, maka kita klik opsi Generate Circle. Ya, secara otomatis dia akan mendownload data dengan format .kml. Ya, kita bisa lihat nanti datanya sudah tersimpan seperti ini ya, datanya sudah tersimpan. Nah, ini kebetulan saya mengkliknya lebih dari sekali, maka muncul beberapa file, tapi sebetulnya file ini sama saja gitu ya. Kita bisa gunakan yang sama ya. Kemudian kita kembali lagi ke My Maps yang kita sudah
siapkan. Ya, di sini kita akan memasukkan layer tersebut, layer lingkaran tadi. Pertama-tama adalah klik add layer, ya, sehingga akan tampil satu layer baru. Ini mungkin supaya tidak membingungkan, kita bisa memberikan nama. Kemudian ini juga dapat diberikan nama. Nah, kita dapat menggunakan fasilitas import karena kita sudah memiliki filenya, ya. Kemudian di sini perintahnya adalah drag a CSV, XLS, KML or JPEG file. Karena kita sudah memiliki file dengan format KML, maka kita bisa tarik sehingga nanti diupload dan dia akan muncul pada maps yang kita punya. Ya, jadi muncul lingkaran dalam radius 500 meter. Nah, langkah berikutnya adalah membuat print screen atau kita cetak dalam ukuran kertas A4 gitu ya, tentunya menyesuaikan ya. Kita bisa coba misalkan dengan melakukan pembesaran ya, karena supaya terlihat titik-titik penting atau nama-nama jalan yang ada. Kita coba dengan perbesaran seperti ini ya, nanti untuk skalanya kita bisa ukur ya. Kalian bisa menggambar sebuah jalan ya, untuk mengukur skalanya kalian bisa menggambar sebuah jalan yang nanti kalian coba gambar. Kemudian kita bisa tahu panjang jalan tersebut di peta ya, misalkan seperti ini ya, misalkan jalan ini ya. Nah, ini sudah kelihatan ya, jalannya 262 meter di aslinya ya. Begitu nanti dicetak maka dia berapa senti. Nah, itu kalian bisa menghitung skala dari peta kalian ya. Misalkan seperti ini dulu, kita coba print ya peta ini pada ukuran A4 ya. Kita coba dengan landscape dulu dan outputnya PDF. Untuk melakukan print kalian bisa menekan shortcut Ctrl P, kemudian kita ganti ukuran kertas, orientasi, dan coba kita print dulu untuk melihat hasilnya. Nanti jika belum sesuai maka kita dapat melakukan atau dapat mengulangi proses tadi ya. Jika dilihat semua lingkarannya masuk ya, semua lingkarannya masuk ke dalam kertas A4 ya. Ini kalau kita zoom out maka kita bisa melihat ini adalah sebuah kertas A4 ya. Akan tetapi jika dirasa kurang besar maka tentunya ini bisa dibuat kembali gitu ya, dengan memperbesar skala misalkan seperti ini, sehingga kita bisa melihat lebih dalam jalan-jalan dan simbol-simbolnya. Kemudian kita coba print kembali secara landscape. Kemudian kita periksa dulu apakah lebih jelas. Ternyata ada beberapa bagian lingkaran yang terpotong ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian lingkaran yang terpotong, maka tidak bisa digambar. Karena itu kita dapat menggunakan ukuran skala yang semula, perbesaran yang semula seperti ini misalkan ya. Ya, kemudian ini kita bisa berikan peta kerja untuk tugas toponim ya. Kemudian kita print dengan ukuran A4 dan orientasi landscape ya. Kalian juga bisa mencoba untuk mengganti orientasi ke orientasi potret, tergantung dari lokasi wilayah kerja kalian. Nah ya, seperti ini sudah selesai ya. Tinggal dicetak dan kemudian kalian dapat menyalin ya. Jadi kalian bisa meletakkan kertas kalkir di atasnya dan mulai menggambar simbol jalan, simbol titik-titik yang ada atau masuk ke dalamnya, dan memberikan toponimnya sesuai
yang kalian ketahui di lapangan. Jika memang ada nama-nama yang berbeda, maka kalian bisa dapat mengupdate atau menyesuaikan nama dengan nama yang benar. Kemudian jika ada beberapa simbol seperti misalkan ada titik penting seperti lapangan atau kantor desa yang belum terekam pada peta ini, maka kalian dapat berikan sebagai contoh. Ini sebetulnya di wilayah ini ada 2 sekolah ya. Di sini hanya terlihat SMA Negeri 6, tetapi di bagian sini ada satu SMP Negeri 3 yang belum masuk, maka nanti bisa ditambahkan. Contohnya seperti itu. Ya. Itu adalah tugas di minggu ke-7. Waktu pekerjaannya selama 1 minggu. Dimulai dari sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Demikian. Jika ada pertanyaan berikutnya, nanti dapat disampaikan melalui grup WhatsApp atau melalui komen di channel ini. Terima kasih dan selamat mencoba.